Halo semuanya dan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Oke, di part ketiga ini saya akan merekomendasikan ayam bass head atau ayam buat teman-teman pecinta bass yang gede dan nampol. Tentunya dengan budget 50 ribuan sampai di bawah 1 juta. Nah, sebelum lanjut, saya mau ngasih info aja nih buat yang belum paham bahwa ayam bass head juga tonalnya rata-rata P-shape ataupun L-shape. Bedanya kuantitas bass lebih dibus lagi dibanding rata-rata ayam P-shape. Oke, langsung saja ke yang 50 ribuan sampai di bawah 100 ribu. Di kelas ini paling banyak ayam dengan bass yang sangat gede sampai sangat menutupi frekuensi lain. Nah, 3 ayam yang akan saya rekomendasikan ini menurut saya paling mendingan di antara semua yang pernah saya coba. Walaupun tetap sih masih menutupi, tapi masih bisa ditoleransi. Nah, ketiga ayam ini adalah JCL ME, QKZ AK6 Pro, dan QKZ ZXN. Untuk AK6 Pro bassnya sangat gede, deep, tapi sekaligus booming. Kemudian treble-nya cukup smooth, cukup aman dari sibilan dan picky, plus detailnya masih ada. Gak sampai gelap dan hilang detail seperti di AK6 Max. Kelemahannya yaitu mid bassnya masuk atau bleeding ke frekuensi mid, sehingga vokalnya ketutupan. Nah, untuk JCL ME ini mirip dengan AK6 Pro, tapi bassnya ME tidak sebumi AK6 Pro. Kemudian vokalnya sedikit lebih clean dan treble-nya lebih bersih, tapi sayangnya ayam ini gak detachable. Nah, untuk ZXN, bassnya sama-sama gede tapi lebih fun, dan punya kualitas vokal yang sedikit lebih baik plus lebih jelas. Kemudian treble-nya lebih string dan lebih detail dengan sound staging yang sedikit lebih luas. Oke, lanjut ke yang di bawah 200 ribu. Di sini juga banyak sekali kandidatnya, tapi yang akan saya rekomendasikan ada 3 nih. Nah, yang paling recommended mungkin teman-teman udah bisa nebak apa yang akan saya pilih. Yes, QKZ X HBB. Bassnya gede, deep, nampol, dan fun. Kemudian midnya tebal dan vokalnya cukup sweet. Juga punya treble yang smooth tapi detailnya masih cukup baik. Plus treble-nya masih ada kesan lapang atau airy. Selain itu timbrenya cukup natural. Nah, kelemahannya ya mirip lah dengan ayam bass head kelas ratusan ribu pada umumnya, yaitu bassnya boomy dan bleeding ke bagian mid. Selain itu gak begitu energik. Tapi di sini midnya masih cukup terjaga. Nah, rekomendasi yang kedua adalah KZISX. Ayam ini juga punya bass yang gede, nampol, fun, dan speednya lumayan cepat dibanding ayam bass head lainnya di kelas ini. Kemudian treble-nya smooth dan timbrenya natural. Kelemahannya hampir sama. Dan di sini treble-nya agak sedikit gelap dan ekstensinya cepat roll off. Selain itu ada sedikit picky. Nah, untuk rekomendasi yang ketiga adalah KB Ear KS1. Oke, ayam ini bassnya gede, nampol, dan fun. Kemudian treble-nya cukup sparkling, detail, dan clarity-nya lebih bagus dibanding 2 yang tadi. Tapi kelemahannya yaitu bassnya lebih boomy dan lebih lambat. Kemudian vokalnya lebih mundur dan lebih tipis. Juga lebih picky dan ada sibilan. Oke, lanjut ke yang di bawah 300 ribu. Di sini juga saya punya 3 rekomendasi ayam. Yang paling recommended adalah Blonde Bell 03. Yes, ayam ini memang produk lama, tapi masih worth it buat dicoba atau dimiliki. Dalam catatan, fittingnya bisa pas. Nah, ayam ini bassnya gede, warm, fun, dan empuk. Midnya cukup spesial. Cukup tebal, natural, sweet, dan kualitas vokalnya paling baik di kelas ini. Kemudian treble-nya smooth, bersih, plus aman dari pick dan sibilan. Selain itu punya timbre atau chamber yang natural. Nah, kelemahan utamanya yaitu bassnya boomy, lambat, bleeding, dan bloated. Juga fittingnya cukup pilih-pilih telinga soalnya punya nozzle yang pendek. Nah, rekomendasi yang kedua adalah KB Ear Little Cube. Ayam ini bassnya gede, fun, deep, dan warm. Kemudian midnya cukup tebal walaupun agak mundur, dan vokalnya cukup natural. Juga punya treble yang smooth tapi detailnya masih cukup baik.
Kelemahannya yaitu bassnya agak boomy dan cukup bleeding ke bagian mid. Nah, rekomendasi yang ketiga adalah KZX-HBB Deki 6S. Ayam ini mirip dengan tuningannya Blonde Bell 03. Bassnya gede dan fun, treble-nya smooth dan timbrenya cukup natural. Nah, kelemahannya juga mirip. Bassnya boomy, bleeding, bleber, atau bloated. Dan kualitas mid atau vokalnya tidak sebaik dan semanis Blonde Bell 03. Tapi untuk fittingnya lebih nyaman ini walaupun housingnya lebih bulky. Oke, lanjut ke kelas 700 sampai di bawah 1 juta. Jujur aja, saya belum banyak mencoba ayam Chi-Fi yang bass head di kelas 400 sampai 1 juta. Ya, cuman beberapa aja. Tapi saya punya 3 rekomendasi yang worth it buat teman-teman coba atau dimiliki. Oke, yang paling recommended adalah Truth Year Zero. Yes, ayam ini memang kuantitas bassnya gak gede banget, tapi punya respon bass yang unik dan seakan-akan terpisah. Ya kayak subwoofer gitulah. Selain itu, bassnya cukup deep, nonjok, dan dampaknya berasa. Kemudian midnya cukup netral dan vokalnya clear. Selain itu, treble-nya cukup detail dan clarity-nya juga lumayan bagus. Untuk kelemahannya yaitu midnya agak tipis, treble-nya kurang bersih, ada sedikit picky, dan kemampuan teknikalitasnya biasa aja. Nah, rekomendasi yang kedua adalah KZZ-AS atau CCA-CA16 Pro. Oke, kedua ayam ini anggap saja sama, cuma beda skin aja. Nah, kedua ayam ini punya bass yang gede, fun, deep, empuk, dan cukup clean. Kemudian midnya cukup tebal, cukup clean, dan vokalnya cukup clear. Juga punya treble yang cukup sparkling, detail, clean, dan clarity-nya cukup baik. Selain itu punya teknikalitas yang cukup bagus. Nah, untuk kelemahannya yaitu vokalnya agak mundur, bassnya cukup bleeding, dan timbre BA-nya lumayan berasa. Nah, untuk rekomendasi yang ketiga adalah KBE Robin. Yes, ayam ini juga produk lama. Tapi menurut saya masih worth it buat dicoba. Utamanya buat teman-teman yang suka dengan suara yang relax. Oke, ayam ini selain warm, juga punya bass yang gede, deep, dan fun. Midnya tebal dan treble-nya sangat smooth. Selain itu punya soundstage yang megah walaupun gak begitu luas. Nah, untuk kelemahannya yaitu bassnya boomy, bleeding, dan agak sedikit dark. Selain itu vokalnya kurang lepas, ekstensi treble-nya cepet roll off, dan resolusinya kurang bagus. Oke, itulah rekomendasi saya untuk ayam bass head di bawah 100.000 sampai di bawah 1 juta. Teman-teman silahkan bisa tuliskan ayam bass head favoritnya masing-masing di kolom komen. Soalnya ada beberapa yang belum saya coba nih. Contohnya TFZ Live 3 dan yang lainnya. Nah, untuk ayam bass head favorit saya saat ini ada 3 nih. QKZX-HBB, Blonde Bell 03, dan Truth Year Zero. Oke, sampai ketemu lagi di next review di tahun 2023. Salam Lopins Audio.